Siapa yang berhak bahwa besok, siapa yang berhak mengumumkan bahwa besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal? Apakah semua kita berhak? Hancur. Hancur. Kalau semua kita berhak, hancur. Ya kan? Ambil contoh misalnya, malam itu saya melihat hilal. Saya yakin betul bahwa besok 1 Ramadan. Orang hilal kelihatan kok. Kan gitu ilmu sederhananya. Kalau hilal terlihat, berarti besok pasti tanggal 1. Nggak mungkin tanggal 30. Artinya sudah ganti bulan. Mudah sekali. Hitungan Komariah itu mudah sekali. Orang awam aja bisa. Beda dengan Syamsiah ya, agak sulit. Sesuai dengan semangat Islam. Semangat Islam itu apa? Semangat Islam itu apa? Sulit apa mudah? Mempersulit apa mempermudah? Mempermudah. Mempermudah. Kalau ada waktu kita bahas kesulitan-kesulitan yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum Islam datang. Begitu Islam datang menjadi mudah. Sebelum Islam datang, kalau kaum muslimin berjihad, dapat emas, dapat perak, harus dibakar. Nggak boleh dimanfaatkan, ini berat sekali. Emas, perak, mahal-mahal, dibakar. Itulah sulit. Dipermudah oleh Islam. Ini salah satu contoh di antara puluhan contoh betapa Islam membawa kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam yang merupakan syariat Allah ini menghendaki kalian mudah, tidak menghendaki kalian sulit. Gitu ya. Oleh karena itu, mengetahui besok 1 Ramadan apa masih 30 Sya'ban mudah. Mudah sekali. Saya bisa, antum bisa, siapapun bisa. Asal mengikuti syariat. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Nah, kadang-kadang tidak mengikuti syariat jadi sulit. Seperti saudara-saudara kita yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal karena tidak mau mengikuti syariat Nabi, akhirnya sulit. Mesti ada acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mana ngundang orang banyak, harus ngasih makan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tidak mengikuti syariat mendatangkan kesulitan. Mengikuti sunnah, mengikuti syariat mendatangkan kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah, saya yang melihat hilal malam itu atau sore itu, berarti saya yakin betul besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Bolehkah saya teriak-teriak? Bolehkah saya mengumumkan di televisi, di radio, di internet, di jalanan? Saudara-saudara, saya demi Allah saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan atau 1 Syawal. Bolehkah? Haram. Tidak boleh. Gitu. Apa yang boleh saya lakukan? Datang ke penguasa. Datang, waktu itu siapapun sahabat yang melihat hilal datang pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang mengumumkan. Dan terserah Nabi mau percaya atau tidak. Terserah Nabi. Oleh karena itu, ketika saya datang ke penguasa, kalau sekarang mungkin Depak atau MUI atau apa, langsung presiden kan nggak bisa. Lagian presiden kan sudah menunjuk satu badan yang mengenangani masalah ini kan. Urusan presiden kan luar biasa. Besarnya, beratnya, banyaknya. Tentu tidak semuanya langsung ke presiden. Sudah ada badan MUI misalnya, Depak misalnya. Laporan saya diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, saya tidak boleh sakit hati. Saya tidak boleh sakit hati. Nah, ketika laporan saya tidak diterima, atau mungkin saya tidak ada akses untuk melapor hal tersebut, dan haram bagi saya untuk teriak-teriak di jalanan, di televisi, di internet, maka saya harus diam. Saya harus diam. Ya, nasihat para ulama, silahkan puasa bersama anak istri. Tetangga-tetangga saja jangan dipengaruhi. Gitu.
Karena apa? Kewajiban sudah gugur, sudah melapor ke penguasa. Ya. Antum harus paham bahwa tidak semua ayat yang 30 juz itu, tidak semua sabda Nabi yang ada di kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya boleh kita amalkan. Begitu? Iya. Iya. Ada ayat, ada hadis, kalau kita amalkan dosa kita. Kita amalkan sendiri, dosa kita. Mana? Antum bisa sebutkan contoh ayat yang kalau kita amalkan justru kita berdosa? Coba sebutkan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangannya. Ini ayat. Bolehkah saya mengamalkan ayat itu? Misal anak saya mencuri, dia ngaku yang dicuri sudah melewati nisab, lalu saya ambil golok, saya potong tangan anak saya. Apakah saya mengamalkan ayat tersebut dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa? Kenapa? Karena ayat itu bukan untuk saya, bukan untuk antum, bukan untuk kaum muslimin secara umum, tapi ayat itu untuk presiden, perdana menteri muslim, raja, khalifah, amirul mukminin. Saya kira wali kota juga tidak kan? Ada berani wali kota di negeri kita ini yang muslim, yang taat lalu mengamalkan ayat itu? Saya kira tidak berani dan tidak boleh kan? Harus presiden. Gitu. Jadi ada ayat-ayat yang khusus penguasa yang berhak mengamalkan ayat itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan oleh kalian kekuatan, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah. Apa? Bikin pasukan perang. Ada seorang kiai punya murid jamaah ratusan ribu, dibikin angkatan perang, bolehkah? Tidak boleh. Karena ayat itu khusus untuk penguasa. Ya. Nah, termasuk ini. Termasuk mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, ini hak penguasa setempat. Setempat. Artinya penguasa Indonesia berbeda dengan penguasa Malaysia, nggak masalah. Berbeda dengan penguasa Saudi, tidak masalah. Karena dalilnya jelas, hilal. Kan hilal yang nampak di Saudi dengan hilal yang nampak di Indonesia kan beda, bisa beda. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Antara Ibnu Abbas di Mekah dan Muawiyah di Syam. Itu beda Idul Fitrinya. Beda satu Ramadannya, nggak masalah. Pernah terjadi di zaman sahabat karena hilalnya beda-beda. Gitu. Karena untuk sedunia sama patokannya apa? Orang patokannya hilal. Kecuali Idul Adha, kan patokannya jelas wukuf. Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan orang-orang haji wukuf di Arafah. Ini patokan sedunia. Maka untuk Idul Adha, seluruh penguasa di seluruh negeri muslim tidak perlu hisab, tidak perlu ru'yatul hilal, udah serahkan saja kepada penguasa Arafah, penguasa Makkah. Sekarang kebetulan Saudi, kebetulan aja. Kan 300 tahun yang lalu, 400 tahun lalu kan belum ada Saudi, ya kan? Mekah Madinah sudah ada, wukuf sudah ada, Saudi kan belum ada. Dan gak ada jaminan Saudi akan terus ada sampai akhir zaman, ya kan? Akan berganti dengan kekuasaan apalah. Kekuasaan kan tidak langgeng. Nah, yang terus ada ya Arafah itu Idul Adha. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Kalau mengikuti syariat, mengikuti sunnah, mudah sekali. Penguasa-penguasa itu cukup melihat wukuf. Itu Idul Adha. Adapun Idul Fitri satu Ramadan jelas patokannya. Gitu ya. Dan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa kalian, artinya besok satu Syawal kalau kalian melihat hilal. Sekali lagi, ini untuk penguasa yang berhak mengumumkan. Bagaimana ketika Nabi wafat, lapor kepada Abu Bakar.
Siapapun yang melihat hilal, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Umar yang mengumumkan. Umar wafat ke Utsman. Utsman wafat ke Ali. Terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tidak pantas kita ganti. Tidak pantas kita coret. Haram kita bantah. Ya. Ya Rasul, enggak perlu kami melihat hilal ya Rasul. Ya. Walaupun ucapan ini tidak keluar dari mulut mereka. Istilah para ulama lisanul hal. Ngomong tapi enggak kedengeran. Ngomong tapi pakai perbuatan, lisanul hal. Ya Rasul, enggak perlu kami melihat hilal. Ya, jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan 2030 kami sudah tahu akan jatuh di hari Selasa misalnya. Bahkan Ramadan 2050 kami sudah tahu akan jatuh di hari Kamis misalnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa, seolah mereka mengatakan Rasul bodoh, Rasul tidak maksum, Allah lupa bahwa kelak di akhir zaman akan muncul ilmu baru, mengetahui kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Apalagi cuma sebulan 2 bulan. Ya. Dan mereka mengatakan seperti ini dengan kias, dan kias itu untuk melawan dalil. Apa kiasnya? Antum tahu? Jangankan satu Ramadan, satu Syawal jatuh di hari apa? Itu gerhana matahari. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, bisa tahu. Setahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Ini kan ilmu. Bagaimana satu Ramadan, satu Syawal lebih mudah lagi? Kenapa nggak dipakai? Kita tolak karena apa? Kita tolak teori ini, ucapan ini, pernyataan ini karena apa? Karena kita terlalu kecil di hadapan Nabi SAW. Karena kita yakin ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Allah yang bicara. Berpuasalah kalian ketika hilal terlihat, dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika hilal terlihat. Ini yang mengatakan Allah. Lalu kita bantah, ya Allah, nggak perlu hilal-hilalan. Sekarang sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kami sudah tahu ya Allah. Apa pantas sebagai seorang hamba berbicara seperti itu? Berbicara kepada Allah yang maha tahu. Ya. Kecuali tidak ada dalil itu, silahkan. Ya. Kan tidak mungkin sabda Nabi, firman Allah kita coret, kita bekukan. Adakah seorang ulama yang mengusulkan seperti para pendeta, para pastor, ayat ini kita bekukan, nggak relevan lagi. Ayat ini Matius ayat sekian, Yohanes ayat sekian, ini sudah nggak relevan, kita bekukan. Itu pendeta dan pastor, ulama satu pun tidak ada. Ayat ini kita bekukan, nggak ada. Mansuh ada. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasikum billah, ini mansuh ada. Bekukan tidak ada. Jadi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika melihat hilal, dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika melihat hilal, berlaku sampai hari ini, berlaku sampai akhir zaman. Tidak mungkin dibekukan. Ya. Dari sini taulah kita. Antum tahu, mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal padahal bukan penguasa, itu terjadi paling 100 tahun terakhir ini. Ya. Mungkin 100 tahun, ya 70 atau 80 tahun terakhir inilah. Sebelumnya di zaman Imam Nawawi, di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Muslim, pernahkah antum dengar seorang imam mengatakan besok saudara-saudara satu Ramadan, satu Syawal, di hadapan jamaahnya misalnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya? Belum pernah ada. Belum pernah ada, karena mereka faham, mereka tahu ini hak penguasa.
Kalau toh mereka melihat hilal, lapor kepada penguasa. Apakah tokoh-tokoh di negeri kita yang berani mengumumkan 1 Ramadan 1 Syawal beda dengan penguasa, merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, merasa lebih hebat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya? Itu baru muncul 1900 sekian ya, ketika mulai ada ormas-ormas Islam. Ya, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, di zaman imam-imam kita, adakah ormas Islam? Tidak ada. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mendirikan ormas Islam? Imam Bukhari, Imam Muslim mendirikan ormas Islam? Tidak ada. Apa iya mereka bodoh? Mereka nggak faham situasi? Mereka nggak faham fikul waqi'? Justru kalau antum lihat dengan adanya ormas-ormas Islam itu, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Kebaikannya tentu ada rumah sakit, ada sekolahan tentu, tapi keburukannya lebih besar. Karena seandainya tidak ada ormas-ormas seperti itu, apa iya tidak ada rumah sakit Islam? Insya Allah ada, sekolahan Islam ada, ya yayasan cukup lah. Kalau ormas itu kan mengajak orang-orang untuk masuk ke situ, ta'assub kan, namanya juga ormas, organisasi massa, mencari massa sebanyak-banyaknya, sebagaimana partai itu. Partai-partai Islam kan begitu. Nanti wala dan bara atas dasar partainya. Kan begitu. Nggak sunnah nggak apa-apa, yang penting nyoblos partai kami. Kan begitu. Mau tahlilan mau tidak nggak masalah, yang penting bergabung dengan partai kami. Kan begitu. Jadi kebenaran itu, sunnah itu, tauhid itu nomor sekian. Yang penting satu partai. Apa nggak bahaya itu? Ya. Mestinya partai-partai Islam itu kalau mereka ingin diridhoi dalam hal ini ya, nggak nyoblos partai kami nggak apa-apa, yang penting sunnah, yang penting jangan bid'ah, yang penting bertauhid, jangan syirik, yang penting nggak kedukun, yang penting kalau dengar azan segera ke masjid sholat berjamaah, nggak nyoblos partai kami nggak apa-apa. Ada nggak partai yang ngomong kayak gitu? Ya, saya kira tidak ada ya.